Halo mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Bersama saya Jan Stephen Rombe di sini, dan sekarang saya sudah bersama Wakil Dekan 1 yaitu Dr. Triana SH.M. Hum. Betul, Pak. Selamat siang, ya betul. Triana Yohanes deh. Triana Yohanes, Pak. Ya. Jadi Pak Triana ini Pak Tri ya biasa mahasiswa manggilnya. Betul, ya. Pak Tri ini adalah Wakil Dekan 1 di bidang akademik ya, Pak? Iya, betul. Iya. Mas, ya. Mungkin Pak mau menyapa langsung mahasiswa baru kita. Baik, terima kasih para mahasiswa baru telah bergabung dengan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Semoga bisa belajar hukum dengan baik dan kelak menjadi sarjana-sarjana hukum yang handal, juga bisa berpartisipasi dalam pembangunan hukum yang lebih baik. Ya. Betul. Jadi pada episode podcast kali ini saya dengan Pak Tian akan bahas tentang akademik ya Pak di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya Pak, untuk Fakultas Hukum sendiri Pak di Atmajaya itu memakai kurikulum apa Pak? Ya, kita memakai kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, Mas Yan. Betul. Ya. Kemudian untuk informasi juga Pak buat teman-teman mahasiswa baru, sebenarnya apa aja sih yang akan dipelajari oleh teman-teman mahasiswa ketika kuliah di Fakultas Hukum Atmajaya? Oke, baik ya. Mas Yan dan para mahasiswa, jadi belajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, di sini kami menekankan yang pertama mengenai kedalaman teori, maka di Fakultas Hukum nanti para mahasiswa akan belajar tentang teori-teori hukum. Kemudian yang kedua kami juga akan mengedepankan mengenai kemampuan praktek ya, keandalan dalam praktek hukum yang baik, yang andal, sehingga para mahasiswa di sini juga akan dilatih untuk melakukan praktek hukum melalui mata kuliah kemahiran hukum, seperti misalnya mata kuliah kemahiran beracara di pengadilan, acara pidana, acara perdata, maupun juga acara tata usaha negara. Kemudian juga kemahiran untuk menyusun kontrak. Di sini ada mata kuliah kemahiran kontrak, lalu kemudian kemahiran untuk penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, ya. Lalu kemudian juga ada kemahiran untuk membuat peraturan perundang-undangan, ya. Maka ada mata kuliah ya praktek perundang-undangan, ya. Betul. Jadi tidak hanya diajarkan teori saja, tapi mahasiswa diharuskan untuk mengikuti praktek. Ya, mengikuti praktek ya, sehingga nanti kalau terjun ke dunia praktek hukum, mereka ini sudah siap. Di samping itu juga mahasiswa nanti akan dimungkinkan untuk mengikuti magang. Ya. Ke depan ya kita merespon kurikulum Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Pak Menteri, Mas Menteri, seperti sekarang ini Mas Menteri Nadiem ya. Jadi ini mahasiswa harus diberi kebebasan untuk misalnya melakukan magang di dunia praktek hukum, ya seperti misalnya di kantor notaris, di kantor law firm, di pengadilan, di lembaga misalnya biro hukum dan sebagainya, ya, sehingga kemudian mahasiswa itu punya pengalaman praktek hukumnya. Menarik sekali ya Pak. Ya, terus kalau dari sisi konsentrasi Pak, ada konsentrasi apa aja yang ada di Fakultas Hukum? Jadi di Fakultas Hukum ini ya, ini konsentrasi berkaitan dengan pendalaman bidang hukum khusus ya, terutama mahasiswa itu untuk menulis skripsi ya. Kita punya 5 konsentrasi atau program kekhususan. Yang pertama program kekhususan hukum, ekonomi, dan bisnis. Lalu yang kedua, program kekhususan sistem peradilan. Lalu yang ketiga, program kekhususan hukum kenegaraan dan pemerintahan. Lalu, yang ketiga itu program kekhususan hukum pertanahan dan lingkungan hidup.
Yang keempat, program kekhususan hukum, kenegaraan, dan pemerintahan. Yang kelima, program kekhususan tentang hubungan internasional. Jadi mahasiswa nanti kalau menulis skripsi bisa mengambil salah satu PK ini dan kemudian diikuti dengan mata kuliah pilihan PK. Seperti misalnya kalau PK Hukum, Ekonomi, dan Bisnis, di sana ada mata kuliah pendalaman tentang hukum ekonomi dan bisnis seperti hukum korporasi, hukum investasi, kemudian hukum perlindungan konsumen dan sebagainya. Kemudian kalau PK 5 tentang hubungan internasional itu misalnya ada hukum diplomatik dan konsuler, hukum organisasi internasional, hukum humaniter dan sebagainya. Iya. Itu untuk PK ya, untuk program kekhususannya. Konsentrasinya Pak ya. Jadi Ada nanti semester 6 ya Pak, mahasiswa akan memilih konsentrasinya yang diminati gitu Pak. Ya sekitar itu, tapi di sini mahasiswa itu yang penting nanti penulisan skripsi itu sudah lulus minimal 126 SKS ya. Betul. Dan juga mata kuliah induk program kekhususannya itu minimal B. Iya. Terus Pak, kalau tentang beban studi mahasiswa Pak, apa aja beban studi yang harus dijalankan oleh mahasiswa agar bisa lulus dari Fakultas Hukum? Ya, jadi yang pertama mahasiswa menyelesaikan sebanyak 144 SKS. 144 ya, tanpa SKS. nilai E ya itu ya. Tanpa nilai E. Ya, kemudian dengan IPK 2,5 maka mahasiswa yang menyelesaikan 144 SKS lalu IPK minimal 2,5 itu bisa di yudisium ya. Dan semua sudah termasuk skripsi itu syarat-syaratnya sudah lulus ya. Jadi setelah lulus 144 SKS setelah menempuh dan minimal nilainya IPK-nya 2,5 ya. Kalau 2,4 kita di atas standar nasional. Jadi pendidikan tinggi ya kalau di standar nasional itu 2 bisa lulus, maka kita sudah kita ingin berkualitas lebih dari itu ya. Tetap menjaga kualitas Fakultas Hukum Atmajaya ya Pak. Ya betul Mas. Terus untuk kehadiran mahasiswa nih Pak, sebagai syarat untuk mengikuti ujian, mahasiswa harus hadir dalam perkuliahan itu minimal berapa persen Pak? Ya, jadi mahasiswa itu wajib hadir mengikuti kuliah. Ya, mahasiswa untuk bisa ikut ujian. Akhir semester minimal harus mengikuti perkuliahan 75% ya. Jadi untuk yang 2 dan 3 SKS itu jumlah kehadiran tatap muka 14 kali ya, maka kemudian 75% dari itu ya kami menetapkan ya 12 ya kali. 12 kali. Ya. Kemudian untuk mata kuliah yang 4 SKS itu tatap muka sebanyak 28 kali ya. Ditambah ujian 2 kali nanti. Itu syarat untuk mengikuti ujian ya Pak? Ya, minimalnya betul, 75%. Minimal 75%. Ya, kalau di bawah itu nggak bisa. Kalau di bawah itu tidak ujian. bisa ikut ujian akhir semester ya. Kalau ini Pak, sekarang kan semester depan akan kuliah secara daring Pak. Kalau kehadirannya bagaimana Pak? Apakah tetap 75% atau ada pengurangan? Jadi memang kemarin tiba-tiba ada pandemi ya, jadi kita tidak siap, maka kemudian kita harus berubah dari perkuliahan offline ya, tatap muka berubah menjadi kuliah online ya. Betul. Maka untuk yang kemarin itu ya dianggap situasi darurat, maka peraturan tentang syarat kehadiran itu tidak kami terapkan secara ketat ya. Semua mahasiswa boleh mengikuti ujian tanpa melihat jumlah kehadiran ya. Kemudian untuk semester depan, ya semester gasal tahun akademik 2020-2021 ya, karena ini sudah menjadi ketetapan pemerintah ya, bahwa semua perguruan tinggi harus melaksanakan perkuliahan secara daring. Maka kami juga akan menata, karena ini sudah siap, lalu peraturan-peraturan ya, jadi kondisi ini kan kalau pemerintah new normal, tetapi kami kemudian ini menyesuaikan dengan kebiasaan baru ya. Maka kemudian agar kualitas pembelajaran, capaian pembelajaran ini bisa terrealisir dengan baik, maka kemudian
ketentuan tentang perkuliahan ini juga diterapkan kembali. Termasuk juga syarat kehadiran 75% ya. Dosen pun juga akan ditentukan menurut peraturan yang lama, misalnya syarat untuk misalnya perkuliahan dosen itu harus hadir. Kalau tidak hadir harus mengganti. Ini juga akan diterapkan kembali. Dan itu nanti ya untuk teknis pelaksanaan, kalau dosen melakukan perkuliahan dengan memakai Microsoft Teams dan situs kuliah, jadi Learning Management System Atmajaya, maka otomatis kehadiran mahasiswa dosen itu akan terekam di SPKP ya. Jadi langsung diketahui kalau mahasiswa membuka misalnya Microsoft Teams yang dipakai pada jadwal kuliah atau situs kuliah ya, maka nanti itu otomatis sudah terekam kehadirannya. Bisa dihitung nanti ya. Jadi gampang terhitung ya Pak? Iya, nanti otomatis saat jadwal kuliah. Iya betul, Mas Jan. Kemudian Pak, untuk masalah pakaian para mahasiswa nanti Pak, apakah mahasiswa boleh memakai kaos pas ke kampus atau harus pakai kemeja? Bagaimana Pak? Baik Mas Jan, jadi kalau kondisi normal memang mahasiswa ke kampus yang ada di kampus itu wajib berpakaian secara sopan ya, bersepatu ya, memakai baju ya. Lalu kalau pakai kaos itu minimal berkerah ya. Kemudian juga ya sopan ya, tidak boleh misalnya pakai celana yang model bolong-bolong atau seperti tambalan misalnya itu ya, meskipun itu mode ya, tetapi ini kita nilai agak kurang pantas untuk mengikuti misalnya kegiatan perkuliahan ya. Maka biasanya yang kurang pantas biasanya mahasiswa ya kami suruh untuk ganti dulu ya agar bisa itu ya. Disuruh pulang dulu Pak. Iya, untuk ganti dulu. Iya. Yang penting saat berkuliah harus tetap sopan ya. Iya, tetap sopan, dan nanti meskipun ini daring untuk semester depan ya, mahasiswa juga diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan secara sopan ya. Meskipun kalau di off dosennya tidak tahu ya pakaian yang dipakai itu ya, tapi kita juga mewajibkan mahasiswa sopan kalau mengikuti perkuliahan secara daring. Ya, yang penting tetap menjaga kesopanan. Iya, betul Mas. Ya. Ini Pak, terus untuk orang tua Pak, mungkin ada orang tua yang dari luar daerah bingung anaknya di kampus apakah ikut kuliah, apakah ujiannya gimana, nilainya bagaimana, apakah ada akses Pak bagi orang tua untuk mengecek kehadiran anaknya, mengecek nilai anaknya? Ya, baik Mas. Jadi orang tua ini bisa mengikuti perkembangan studi putra-putrinya ya, nanti untuk nilai hasil studi dan sebagainya bisa diakses oleh orang tua. Bahkan untuk jumlah kehadiran dan sebagainya ini juga bisa diakses oleh orang tua ya. Jadi Atmajaya menyediakan situs bagi orang tua untuk mengakses ya kegiatan putra-putrinya melalui http://ortu.uajy.ac.id ya. Di samping itu juga orang tua mahasiswa, kemudian juga siapa saja itu juga bisa memperoleh informasi tentang layanan pendidikan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya melalui call center maupun melalui helpdesk ya, melalui WA ya, Kabak Tata Usaha. Ini juga kami berikan di sini 0877 3985 7337 ya. Jadi buat para orang tua nggak usah khawatir lagi ya Pak, apakah betul, anaknya berangkat kuliah, berapa nilai anaknya bisa langsung dicek di situs. Nanti kehadirannya, keaktifannya itu bisa dicek oleh orang tua ya, terekam langsung di situ ya Pak. Dan juga kami bisa misalnya untuk yang minta secara langsung itu biasanya juga kami layani ya. Jadi langsung bisa menghubungi Pak. Iya, bisa menghubungi. Nanti segala kontak Atmajaya Kampus Hukum bisa ditaruh di deskripsi ya Pak, supaya orang tua gampang mengaksesnya, Jadi nanti juga rencanakan ini ada pedoman ya, buku panduan untuk mahasiswa maupun untuk orang tua. Kalau mahasiswa nanti diberi buku pedoman ya, buku pedoman fakultas ya. Tiap semester juga ada buku pedoman bimbingan akademiknya. Betul. Baik Pak, mungkin sampai di sini Pak, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Pak? Oke, baik. Jadi nanti kami berharap para mahasiswa bisa menyelesaikan studinya tepat waktu
dengan IPK yang baik. Untuk memperlancar studinya, bisa juga nanti setiap saat berkonsultasi kepada para pembimbing akademik. Setiap mahasiswa itu diberi dosen pembimbing akademik. Maka manfaatkan dosen-dosen pembimbing akademik tidak hanya ketika waktu bimbingan akademik ya. Jadi nanti ada bimbingan akademik reguler, itu setiap mau pengambilan KRS ya, itu konsultasi akademik dulu ya, kemudian KRS kalau semester ini secara online nanti ya, kalau rencana ke depan juga selalu online ya. Maka peran pembimbing akademik untuk merencanakan studi ini sangat penting. Di samping itu juga mahasiswa itu diharapkan kalau ada masalah akademik bisa berkonsultasi kepada pembimbing akademiknya kapan saja ya. Harapan kami ya semua studinya itu lancar, lulus tepat waktu. Betul. Dengan IPK yang sangat baik ya. Itu Mas Jihan ya. Ya, mungkin cukup ya Pak ya. Baik, kalau Mas Jihan, teman-teman masih ada pertanyaan bisa langsung membuka situs FHUAJY ya Pak ya. Baik, juga ada situs FHUAJY, kemudian juga ada berbagai layanan langsung maupun tidak langsung ya. Itu bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa ya. Betul. Ya. Oke, teman-teman semua, sampai ketemu ya Pak di kampus hukum. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan Pak Tri bisa langsung juga bertatap muka dengan mahasiswa baru. Ya betul Mas ya. Jadi ini kita sangat menyayangkan sekali ya kondisi seperti ini. Kami memang ingin ya segera kondisinya normal ya, COVID ini segera berlalu dan kita bisa bertemu di kampus seperti pada waktu kondisi normal ya. Biasanya mahasiswa baru ini inisiasi di kampus ya. Jadi lalu berkenalan dengan dosen dan sebagainya. Namun ya apa daya ya sekarang kondisinya baru COVID ya. Mudah-mudahan situasi ini cepat membaik dan pandemi ini segera berlalu. Lalu kemudian para mahasiswa bisa segera datang ke kampus ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya Pak Tri atas kehadirannya Pak. Baik, untuk menyampaikan secara langsung. Ya. Baik, oke. Selamat bergabung dengan kami. Sampai ketemu ke depan di kampus ya, Viva Atmajaya Yogyakarta. Viva Atmajaya Yogyakarta.